Hai, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, untuk pembacaan kali ini adalah edisi Patah Hati pasca berpisah dengannya. Bagaimanakah keadaanmu ke depannya pasca berpisah? Bagaimana keadaanmu tanpanya pasca berpisah? Harus sabar ya teman-teman, kita buka bacaannya. Ini kita bicara mengenai dirimu. Ada kartu coral, happiness, princess of heart, dan obstacle. Teman-teman, di sini aku punya kartu yang sebenarnya ini sangat aku bilang sangat sensitif untuk kamu. Pasca kamu berpisah dengannya, aku melihat ada perasaan yang berputar-putar, belum bisa move on ya. Kamu tuh kayak nggak bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau misal kamu bahagia, ibaratnya tuh hanya kayak sesaat gitu. Dan aku ngelihatnya di sini ada kartu Princess of Heart, itu sepertinya kayak kamu tuh masih belum bisa mencerna atau memahami ketika putus sama dia tuh kayak masih setengah ngeblank, dan kamu tuh kayak ada berpikir dangkal bahwa kalau aku sudah berpisah maka aku akan kesulitan lagi mendapatkan pasangan, atau memang aku akan susah lagi menemukan orang yang mengerti aku selain dia. Karena di sini ada kartu obstacle, ada kartu hambatan untuk kamu. Kita akan lihat ya, nasib dirimu pasca berpisah dengannya. Nasib dirimu pasca berpisah dengannya. Ada kartu Ten of Cups. Kamu punya harapan di sini yang sebenarnya ingin memiliki keluarga, ingin punya satu hubungan yang harmonis ya, menikah, berpasangan sama dia, jadi sama dia. Terus di sini kamu berusaha untuk mau menjadi pemimpin, untuk memberikan sebuah cahaya dalam keluarga kecil kamu dan lain-lain. Dan di sini karena kamu putus sama dia, kamu masih berpatokan bahwa cuma dia orang yang sepertinya memang benar-benar mengerti aku. Jika aku tanpa dia, aku nggak tahu harus gimana. Itu masih ada di pikiran kamu loh teman-teman. Ya, di sini kamu tuh masih setengah jalan. Kamu belum 1000% move on, aku lihatnya. Ya, kamu belum 1000% move on. Kemudian di sini aku lihat ada kartu Nine of Cups. Kartu Nine of Cups itu lebih tepatnya kamu jadi kayak menikmati dirimu sendiri ya, menikmati kebersamaan mungkin kamu dengan teman-teman kamu, atau memang kamu benar-benar sendiri di sini lagi nggak mau buka hati. Dan ini aku takutnya karena kamu mikir kayak masa depan, siapa sih cowok yang mau sama aku tuh, kamu jadi kayak ya udah berpasrah dan nyaman sendiri di sini. Aku ngelihatnya. Bagaimanakah ke depannya? Apakah kamu di 2023 ini bisa cepat move on atau enggak? Satu kartu aja yang aku akan buka. Four of Cups. Di tahun 2023 ini kamu masih tidak minat sama sekali. Kamu seakan-akan mengabaikan tawaran perasaan dari orang lain. Ada yang suka sama kamu, tetapi kamu cenderung mengabaikan. Kita bicara satu cups yang spesial di sini. Siapakah orang yang suka sama kamu? Aku akan ambil satu kartu, teman-teman.
Dua, Deng. Siapakah dia? Kemudian tujuannya sama kamu apa? Ya, ini ada 1 cups di sini dari 3 cups yang kamu nggak tahu mau ngapain, ya. Ada 1 cups di sini yang kayak seakan-akan memberikan perasaan, tapi kamu kayak nyuekin, kamu fokus ke depan, kamu fokus nggak tahu, kamu fokus rundung, kamu fokus meratapi. Siapakah dia? Ini orang baru, teman-teman, orang baru, dan kamu juga baru kenal di sini. Entah ya, aku ngelihatnya kayak kalian kenal dari komunikasi. Aku nggak tahu via chatting atau via sosial media atau dia temen Instagram kamu, temen sosmed kamu. Aku ngelihatnya as of sort. Tapi ini bener-bener masih energi raw, energi yang cuman suka ngobrol. Aku lihatnya gitu. Tujuannya dia di sini ada kartu Nine of Pentacles, ya. Dia pengen punya status, dia pengen punya status pacaran. Dan aku ngelihatnya di sini, kalau misalnya memang kamu dirasa cocok sama dia, dan ketika dia suka sama kamu kan, ya kita nggak tahu ya kamu terima apa enggak. Tapi menurut dia tujuannya kamu tuh kayak kriteria yang dia butuhkan. Karena ada kartu Nine of Pentacles, jadi tuh memang tujuannya adalah fokusnya ke kamu doang nih. Walaupun kamu kenalnya mungkin di sosial media, ya. Ciri-cirinya mungkin rambutnya agak sedikit keriting nih, aku lihatnya ya. Kalau wanita ya rata-rata rambutnya pendek, karena kemarin di sini pendek gitu. Itu dia pekerja keras, dia mandiri. Dia kayaknya pengen move on dari masa lalu. Terus dia sekarang ini sedang berusaha mencari cinta. Jadi cari cintanya itu mungkin dia udah banyak main aplikasi, dia udah banyak kenalan online, tapi sekarang tuh kayak tertuju sama kamu. Saya nggak tahu apakah kamu udah kenal dia sebelumnya atau belum. Aku sih ngelihatnya sih dia udah lama kayak ada, mungkin ngeliatin page itu kamu ya, sosial media kamu atau aplikasi kencan lah atau apapun itu, tapi masih ragu-ragu. Dan sekarang ini ketika dia punya feeling, wah nih kayaknya sih ada kesempatan bagus, atau dia lihat status kamu, ngelihat apapun itu, aku ngelihatnya dia berani maju. Dia merasa kayak udah cukup berani untuk menyapa kamu. Ya, jadi aku nggak tahu nih di sini kamu terima dia atau enggak. Aku lihatnya di sini entah dia dari Cancer, entah dia dari Pisces, kemudian entah dia dari Virgo, atau dia dari Leo, dan juga Aquarius. Ada juga energi dari Cancer. Itu udah aku sebutin ya untuk energinya. Kita lihat lagi pasca berpisah, nasib kamu bagaimana? Kita lihat masuk ke mood kamu dulu. Mood kamu pasca berpisah dengan dia. Banyak galaunya nih teman-teman. Banyak galaunya, ya. Gini, kamu merasa kayak belum bisa mendapatkan pengganti dari orang yang terakhir kamu kok terkoneksi gitu. Aku lihatnya. Kamu masih ragu, masih bimbang. Kamu masih belum yakin juga ada orang yang deketin kamu di tahun 2023, dan di sini kamu masih kayak bermuram durja sih. Aku cuman bilang untuk energi seperti ini tuh tidak baik untuk tidak baik untuk dipelihara lah. Kenapa? Karena sebenarnya gini nih teman-teman, kalau untuk masalah patah hati atau apapun itu, dan kamu suatu saat melihat dia bahagia dengan yang lain daripada kamu, berarti memang selama ini kamu memang
tidak dibukakan sama Tuhan gitu loh. Jadi mungkin ada sesuatu yang kamu tuh skip gitu ya. Tuhan itu kayak berpikir ya buat apa diperpanjang sama orang ini kalau tidak saling menguntungkan. Even kamu cinta banget sama dia, tapi kadang Tuhan itu tidak mendengarkan doamu ya. Kalau semuanya orang didengarkan doanya, nggak ada yang usaha, nggak ada yang belajar. Kenapa Tuhan atau semesta itu kayak melepaskan dia dari kamu? Karena di sini ada sisi, aku nggak tahu ya, tapi dia ini ada sedikit sisi manipulatifnya yang kamu mungkin juga nggak tahu ya. Di sini ada kartu The Magician. Ini tuh adalah kartu sisi manipulasi. Mungkin dia tuh cuman kayak PHP nyenengin kamu, tapi aslinya nggak seperti itu gitu loh. Kenapa Tuhan itu bisa meng-cut off hubungan kamu sama dia? Jadi kamu harus tahu konsepnya. Kenapa kita putus? Karena dengan bersama dia kamu juga mungkin belum tentu bahagia. Gitu ya. Di sini ketika putus ya, ketika kamu diberikan putus, maka Tuhan itu memberikan waktu bagimu untuk belajar dan introspeksi. Ada kartu The High Priestess. Sebetulnya kamu tidak perlu bereaksi yang terlalu kencang. Aku bilang, hah, kamu mutusin aku, terus lebay gitu kan, nangis terus ya. Itu nggak perlu. Jadi mesti ada pelajaran di sini. Pelajarannya adalah, ya udah, kalau misalnya memang kita harus putus, berarti aku di sini saatnya untuk belajar. Aku di sini saatnya untuk lebih memahami bahwa untuk hubungan itu, sekalipun kita sudah berusaha, tapi kalau ada sesuatu yang tidak tersentuh ya, tidak all out, itu tidak akan bisa jadi. Kadang-kadang Tuhan itu menguji kita misalnya kita sudah ketemu jodoh nih, kita udah menikah terus cerai gitu ya. Berarti selama ini ada pelajaran bahwa belum tentu dia itu adalah orang terbaik untuk kamu. Mungkin Tuhan itu memang memberikan jatahnya orang ini itu untuk setengah jalan aja, nggak harus selamanya gitu loh. Semakin kesini semakin kelihatan. Berarti ada yang berpura-pura, ada yang nggak cocok, tapi hanya untuk karena menuju menikah berpura-pura gitu loh. Jadi mendingan dibuyarin daripada setelah menikah baru ketahuan aslinya, kan gitu. Kartu di kiriku, ini ada kartu Six of Swords. Tuhan itu tidak punya kata-kata lain selain satu. Di sini kamu harus move on dan kamu harus kuat. Ya, someday kamu akan menemukan seseorang yang membawa kamu ke bahtera rumah tangga. Ini ibaratnya ada laki-laki, ada kamu mungkin dengan anakmu, atau kalian nanti akan terus bersama, kalian punya anak, gitu. Jadi aku bilang di sini ada memang orang baru yang ditakdirkan untuk kamu, tetapi aku nggak tahu, kamu kayaknya belum bisa buka hati di tahun ini. Ada yang deketin kamu di tahun ini, tapi kamu belum bisa buka hati ya. Dan ada kartu Seven of Cups ya. Gini teman-teman, untuk menjalin menjalin kembali rasa cinta, atau supaya kamu tuh bisa ngerasain lagi rasa cinta tapi dengan orang yang berbeda, maka di sini kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Fokus ke tujuan satu dulu, dan ini semuanya itu sambil jalan. Dan yang ketiga di sini kita lihat ya, jangan merasa selalu tersakiti. Nah, ini ada kunci teman-teman. Dikala kamu tersakiti, untuk membuang rasa sakit itu, gimana kalau kamu mulai bersedekah? Jika kamu sakit hati, sedekahlah yang banyak, supaya keadaan itu berbalik, supaya kamu tidak larut dalam kesedihan. Karena dengan kita bersedekah ya, bukan berarti kita nih namanya buang sial, bukan. Tapi lebih kepada kita itu kayak menggugah hati kita untuk
melihat kebahagiaan dari apa yang kita sudah sisihkan. Nah, itu akan menjadi satu pelajaran yang bakal menyentuh hatimu lah. Kamu kayak nggak akan dingin akan cinta lagi. Ternyata cinta tuh nggak harus pacaran ya, tapi cinta itu harus diimbangi dengan kasih, dengan saling memberi dan menerima. Kalau kamu nanti bersedekah di sini, kamu akan lihat apa yang akan kamu terima. Tidak usah mengharapkan timbal balik dari orang itu, tapi Tuhan akan kasih gantinya ke kamu. Ya. Di sini semakin kamu patah hati, kamu harus banyak sedekah. Dan yang terakhir, setelah kamu banyak sedekah, kamu akan merasakan kenyamanan, ya. Kamu akan mulai lagi merawat diri kamu mulai lagi akan bangkit, kamu mulai lagi akan kalau aku bilang bisa kayak berkarya gitu loh teman-teman. Bisa berkarya lagi. Ya, jadi kalau patah hati itu pasca berpisah sama dia, jangan kamu jadikan itu sebagai kayak pelajaran seumur hidup gitu, jangan. Kamu akan melewati ini kok. Setiap orang akan melewati ini. Self-esteem. Patah hati itu adalah hadiah untuk kamu lebih bisa merasakan jiwa kamu dan betapa kamu tuh sebetulnya masih punya value. Walaupun kamu patah hati, tapi kamu tidak harus stop untuk berbahagia untuk dirimu sendiri dan juga orang lain. Di sini ada kartu death ya. Patah hati menunjukkan namanya akhir. Akhir itu adalah sesuatu yang harus disudahi. Kemudian dengan berakhir, ada yang mati, ada yang hidup. Jadi intinya, patah hati itu adalah awal transformasi kamu. Dan di sini jika memang sudah ada transformasi, maka Tuhan itu memberikan kesempatan yang lain, teman-teman. Oke. Aku tidak akan banyak menjudging ya. Kalau kamu misalnya di sini masih pengen menikmati kesendirian kamu, is okay, lakukan gitu. Dan kita akan ambil pesan untuk kamu pasca berpisah ya dari seseorang. Oke. Kalau kartu oracle itu nggak perlu untuk dibaca semuanya. Kita akan bacakan yang sesuai dengan pembacaan ini ya. Kamu harus tahu bahwa sebenarnya beda pikiran, beda pendapat atau apapun ya, itu tidak menghalangi persatuan. Tapi yang harus kamu tahu, dari perbedaan itu harus terciptanya win-win solution, adanya kedamaian. Jadi jika memang berbeda, namun ada kedamaian dan ada saling mengontrol ego, maka kamu bisa menjalani perbedaan itu dengan damai. Oke? Jangan tutup hati kamu, tetaplah terbuka, nikmati rasa sakitnya, nikmati prosesnya, dan teruslah berjalan. Semangat selalu. See you next video, I love you and bye-bye.